Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Rahman, SSI SPD, Kepala SDIT Ulul Albab Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Jeneponto. Sekolah kami beralamat di Afrilia Residen, Jalan Poros BTN Romangataba, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sedikit kami perkenalkan sekolah kami, SDIT Ulul Albab, naungan dari Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Jeneponto. Kami memiliki visi religius dan unggul. Misi kami berakidah yang lurus, beribadah yang benar, sekolah ramah lingkungan, baca tulis hafal, paham Al-Quran dan hadis, prestasi akademik dan non-akademik, beriklim atau berbudaya Islami, dan berbudaya lokal. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah kami adalah kami memiliki banyak kegiatan baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami di sini di SDIT Ulul Albab memiliki mata pelajaran kedinasan, ada 6, kemudian mata pelajaran keagamaan juga ya ada 5, dan tambah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya ada 12 mata pelajaran. Kemudian refleksi akhir tahun di tahun 2022 sampai tahun 2023, kami mendapatkan beberapa hal permasalahan, sehingga sebelum melaksanakan perencanaan pembelajaran di tahun ajaran baru, kami melaksanakan refleksi akhir tahun. Latar belakang masalah yang kami dapatkan di refleksi akhir tahun di tahun ajaran 2022-2023 itu model pembelajaran yang dilakukan tenaga pendidik itu kurang bervariasi, sehingga mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, karena selama ini pembelajaran masih lebih banyak berorientasi kepada guru. Kemudian pembelajaran diferensiasi di kelas IKM, kelas 1 dan kelas 4 belum terlalu maksimal karena belum memahami bagaimana sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu. Kemudian begitu banyaknya mata pelajaran yang ada ya di SDIT Ulul Albab, setiap hari dengan mata pelajaran yang berbeda ya, tapi model dan metode pembelajaran yang sama ya, bahkan pendidik belum terbiasa melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas IKM. Makanya kami melakukan praktik baik ini tujuannya upaya meningkatkan pembelajaran diferensiasi di kelas IKM tahun 2023 ini 2024. Kami kelas IKM kami di kelas 1, 2, 4, dan 5 dengan menggunakan sistem blok pada struktur kurikulum SDIT Ulul Albab. Apa itu sistem blok untuk mata pelajaran di struktur kurikulum SDIT Ulul Albab? Kami akan menjelaskannya di slide selanjutnya. Aksi yang kami lakukan untuk langkah-langkah yang dilakukan menghadapi tantangan ini, ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama, kami melaksanakan rapat seri ini juga sebagai implementasi tapi belum maksimal
Kami juga mencari tahu, browsing ke berbagai narasumber dan googling ya di internet mengenai sistem blok ya di struktur kurikulum. Ini sistem blok bukan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tapi kami menggunakan sistem bloknya di mata pelajaran ini. Kami mengenal sistem blok di Mapel dari guru pamong kami ketika pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Patimura. Bu guru pamong kami ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem blok ya, karena beliau adalah kepala sekolah penggerak juga angkatan pertama di uh, Ambon, Maluku. Kemudian kami juga uh, me, menanyakan langsung kepada fasilitator PSP, dalam hal ini Pak Syaharuddin, Pak Syahar SPD MPD. Beliau menjelaskan ya mempersilahkan kepada kami untuk mengimplementasikan ya kurikulum Merdeka ini dengan sistem blok pada mata pelajaran. Kemudian kami konsultasikan juga kepada MKKS, ketua MKKS kami di SD Wahda dan Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah. Alhamdulillah beliau welcome dan kami akan melaksanakan di beberapa kelas IKM untuk implementasi sistem blok ini. Ya, sistem blok ini contohnya ini kami ambil di internet dan hasil koordinasi dengan fasilitator PSP. Untuk mata pelajaran ya misalnya bahasa Indonesia, untuk di kelas 1 di semua tujuan pembelajaran untuk mencapai CP itu dilaksanakan di satu waktu. Jadi misalnya 36 JP mata pelajaran bahasa Indonesia, maka dituntaskan 36 JP itu untuk mencapai CP di fase A di kelas 1. Jadi kami di SDIT yang begitu banyak jadwal hafalan, ini bisa peserta didik mampu bisa fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran karena satu mapel bahasa Indonesia dan yang lainnya adalah muatan lokal dan materi keagamaan. Ya, kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan di SDIT Ulul Albab, ya, karena kegiatan ini dilaksanakan di kelas sistem bloknya itu di kelas 1 dan kelas 2. Di kelas atas belum berani melaksanakan sistem blok ini dan diusahakan semester 2 sudah menggunakan sistem blok. Jadi di sini kegiatan kami begitu banyak dan karena kami memiliki program kerja yang untuk mencapai visi misi dari sekolah kami, seperti literasi di kelas, literasi Quran dan literasi bahasa Indonesia. Kemudian ada pembiasaan mengaji, sholat duha, kerja bakti, senam, upacara bendera, sholat duhur berjamaah, dan kami adalah full day sampai untuk kelas atas yaitu sholat asar bersama. Ya, dampak dari kegiatan ini adalah keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan masalah meningkat,
Kemudian pendidik juga lebih fokus menyelesaikan satu mapel hingga tuntas, dan peserta didik pun mendapatkan pemahaman yang menyeluruh ya tanpa menunggu lama. Kemudian kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran lebih bervariasi, disesuaikan dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Jadi guru di sini lebih terarah dalam melaksanakan proses pembelajaran, siswa lebih fokus karena dalam satu hari itu hanya fokus pada satu mapel kedinasan dan satu sampai dua mapel keagamaan. Ya, di sini untuk menuntaskan. Ya, untuk refleksi ke depannya, ya kami akan mengoptimalisasi fungsi komunitas belajar di sini supaya guru bisa melakukan sharing permasalahan apa yang terjadi di kelas, dan sesama guru akan memberikan solusi untuk kemaksimalan sistem blok ini. Jadi di komunitas belajar juga akan dimonitoring, dievaluasi bagaimana implementasi sistem blok ini terhadap peserta didik. Ini jadwal-jadwal dari Merdeka dengan metode sistem blok. Ini jadwal dari sekolah fisika yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan metode sistem blok. Jadwal-jadwal dari sekolah fisika yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.